Tanaman ini penuh dengan kontroversi. Dulu, tanaman ini dipuja, dipakai sebagai obat, bahan pakaian, bahkan makanan. Tapi hari ini, ia disebut narkotika, musuh masyarakat, dan pemicu kehancuran moral. Namanya ganja. Tapi pertanyaannya, sejak kapan tanaman ini jadi musuh umat manusia? Dan siapa yang menciptakan musuh itu? Apakah ini soal kesehatan? Atau ada propaganda, rasisme, dan industri besar yang ketakutan? Hari ini, di sebagian negara, ia dianggap penyembuh. Tapi di sebagian lain, ganja membuat orang dipenjara. Ketika ganja belum dilarang. Sebelum abad ke-20, ganja bukan masalah. Ia tumbuh bebas di berbagai belahan dunia. Tahun 2737 sebelum Masehi, Kaisar Sennung dari Tiongkok mencatat ganja sebagai obat rematik, malaria, hingga gangguan pencernaan. Di India, ganja digunakan dalam upacara keagamaan dan dianggap suci dalam tradisi Siva. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, ganja digunakan sebagai penenang spiritual sejak abad ke-12. Bahkan di Amerika, para pendiri bangsa seperti George Washington dan Thomas Jefferson menanam hemp, jenis ganja industri. Tapi segalanya berubah saat kepentingan uang ikut campur. Awal 1930-an, hemp dianggap sebagai tanaman revolusioner, cepat tumbuh, murah, kuat, dan bisa menggantikan kayu untuk kertas, kapas untuk tekstil, dan bahkan beton untuk bangunan. Laporan USDA tahun 1916 menyebut hemp lebih efisien dari pohon dalam pembuatan kertas. Dan saat mesin dekortikator ditemukan, hemp menjadi ancaman nyata bagi industri tua. Industri kertas milik William Randolph Hearst panik. Hemp bisa membuat hutan miliknya tak bernilai. DuPont, raksasa kimia, baru saja patenkan plastik dari minyak bumi. Mereka takut hemp menggantikannya. Industri farmasi tak bisa mematenkan ganja karena ia alami. Jika diakui sebagai obat, mereka bisa rugi besar. Mereka semua butuh satu hal, musuh. Tahun 1930, Amerika membentuk Federal Bureau of Narcotics, dipimpin oleh seorang bernama Harry Anslinger. Anslinger tak punya bukti ilmiah bahwa ganja berbahaya, tapi ia punya senjata lain, ketakutan dan rasisme. Ia menyebar narasi bahwa ganja membuat orang kulit hitam dan Meksiko menjadi liar, kriminal, dan tidak terkendali. Ia berkata, ganja membuat orang kulit hitam berpikir mereka sama dengan orang kulit putih.
Musik jazz lahir karena ganja. Lalu ia buat film kampanye, River Madness, sebuah film propaganda konyol yang menggambarkan ganja bisa membuat orang bunuh diri dan gila. Film ini diputar di sekolah, gereja, dan bioskop. Dan perlahan, Amerika percaya bahwa ganja adalah ancaman moral. Bagi Anslinger, logika bukan alat. Ketakutan jauh lebih efisien. Tahun 1937, lahirlah Marijuana Tax Act. Secara teknis, ganja tidak dilarang. Tapi setiap orang yang memilikinya harus membayar pajak dan punya izin. Masalahnya, izin itu tidak pernah dikeluarkan. Dengan satu dokumen hukum, ganja berubah status dari tanaman berguna menjadi narkotika. Hemp ikut dilarang, bukan karena berbahaya, tapi karena terlalu berguna dan murah. Hukum tidak lagi bicara bahaya, tapi tentang siapa yang boleh dan siapa yang tidak pernah akan diizinkan. 1971, Presiden Nixon menyatakan, "Drug abuse is public enemy number one." Tahun itu juga, pemerintahan Amerika Serikat membentuk kebijakan besar bernama War on Drugs. Tapi 30 tahun kemudian, mantan penasihat Nixon, John Ehrlichman, berkata, "Kami tahu kami tak bisa melarang kulit hitam atau aktivis anti perang secara langsung. Tapi jika publik percaya bahwa ganja dan heroin adalah masalah, kami bisa membubarkan komunitas itu, menyerbu rumah mereka, dan menangkap pemimpinnya di depan umum." Satu hal lagi, Nixon membentuk Schaefer Commission, tim ilmiah untuk meneliti efek ganja. Hasilnya, ganja tidak menimbulkan kekerasan atau kecanduan serius. Dan Nixon menyebut laporan itu omong kosong. Ketika sains tidak cocok dengan kekuasaan, maka sains pun dibungkam. Setelah Amerika mengkriminalisasi ganja, negara-negara lain ikut, termasuk Indonesia. Di Aceh, ganja dulunya adalah tradisi, digunakan dalam pengobatan, upacara, bahkan masakan. Tapi setelah tekanan global, tanaman itu disebut berbahaya. Negara dunia ketiga mengkriminalkan ganja, sementara negara-negara maju perlahan mulai melegalkannya kembali. Ironisnya, yang dulu melarang kini menjual ganja secara legal. Ganja tidak pernah berubah. Yang berubah adalah siapa yang takut padanya. Ia dituduh tanpa bukti, dilarang tanpa logika, dan dilupakan tanpa sejarah. Setiap larangan menyembunyikan sesuatu, bukan soal moral, tapi soal kontrol. Anslinger sudah mati, Nixon sudah mati,
Tetapi warisan ketakutan mereka masih hidup.